Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama para mahasiswa yang menggeluti bidang ilmu ekonomi, baik itu manajemen maupun akuntansi. Dan juga tidak ketinggalan para guru yang mengajar berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dengan bidang ekonomi, pun demikian dengan rekan-rekan yang terlibat langsung dalam dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih khusus lagi tentang pasar oligopoli. Kita tahu bahwa jenis-jenis pasar ada banyak ragamnya, namun dari sekian jenis dari pasar yang ada sesuatu yang unik, yaitu pasar oligopoli. Di mana pasar oligopoli merupakan suatu bentuk persaingan perdagangan yang tidak sempurna atau tidak sehat, yang dikarenakan sebagian produsen telah memiliki banyak pembeli. Dari pasar oligopoli ini kita dapat menelaahnya melalui berbagai ciri yang melekat pada pasar oligopoli itu sendiri. Ada beberapa ciri yang bisa kita ambil dari sebuah pasar oligopoli. Yang pertama adalah bahwa di dalam pasar oligopoli merupakan suatu pasar yang terdiri dari dua produsen atau lebih, di mana pasar oligopoli ini baru bisa terwujud apabila jumlah produsen kurang dari 10%. Dan di mana keadaan tersebut tercipta, maka akan muncul suatu persaingan dagang yang tidak sempurna, karena produk-produk yang laku di pasaran hanya berasal dari produk-produk yang dihasilkan oleh produsen yang memiliki brand atau merek yang telah dikenal luas oleh konsumen. Kemudian ciri dari pasar oligopoli yang kedua adalah bahwa produsen baru akan mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar jenis oligopoli ini. Di mana dalam hal ini bagi produsen baru tentu akan mengalami hambatan untuk masuk ke pasar oligopoli ini, sehingga banyak produsen baru akan mempersempit pasarnya, yang berefek kepada keuntungan yang kecil, atau bahkan dalam skenario terburuknya akan mengalami sebuah kebangkrutan. Nah, untuk ciri yang kedua ini, produsen juga akan mengalami sebuah kondisi terburuk, yaitu akan jatuh bangkrut yang disebabkan karena produk yang dijualnya tidak mampu bersaing dengan produsen lama yang telah memiliki harga pasar
sekaligus mereknya juga telah cukup dikenal oleh konsumen. Atau istilah sederhananya adalah mereknya sudah sangat familiar atau terkenal di kalangan konsumen. Kemudian ciri yang ketiga dari pasar oligopoli yaitu produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Dalam hal ini, produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Dan produk yang satu dengan produk yang lainnya dapat saling menggantikan sehingga konsumen tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk yang homogen tersebut. Dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah contoh, yaitu ketika ada satu jenis produk yaitu rokok sebagai contohnya yang tidak laku di pasaran, maka akan digantikan dengan produk rokok lain tetapi dengan variasi yang berbeda. Kemudian ciri yang keempat dari pasar oligopoli adalah bahwa suatu kebijakan dari sebuah produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Dalam hal ini, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Jika produsen utama menentukan harga dari suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang telah dibuat oleh produsen utama tadi. Nah, apabila produsen yang bukan produsen utama tidak dapat mengikuti produsen utama, maka akan muncul sebuah kemungkinan besar akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan produsen yang telah eksis. Dan ciri yang kelima dari pasar oligopoli adalah bahwa di dalam pasar oligopoli harga antara produk satu dengan produk yang lainnya hampirlah sama. Dalam hal harga ini, umumnya barang atau jasa yang tersedia atau ditawarkan di pasar oligopoli harganya tidak akan terpaut atau berbeda yang cukup jauh antara satu produk dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lainnya. Dan jika harga produk dari salah satu produsen itu dinaikkan, maka produk dari produsen lain pun akan mengalami sebuah kecenderungan
akan mengikuti produsen yang telah eksis tersebut untuk ikut juga dinaikkan. Itu tadi ciri-ciri dari pasar oligopoli. Berikutnya adalah kita akan mengenal lebih jauh tentang berbagai jenis pasar oligopoli. Ada beberapa jenis dari pasar oligopoli, di mana diantaranya yang pertama adalah jenis pasar oligopoli murni, di mana di dalam pasar oligopoli murni ini pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja, namun varian dan barangnya cukuplah banyak di pasaran. Harga dari barang satu dengan barang lainnya juga hampirlah sama, dan hampir tiap kebijakan yang ada di pasar oligopoli murni tersebut akan sangat dipengaruhi oleh produsen utama. Itu tadi jenis pasar oligopoli yang pertama, yaitu pasar oligopoli murni. Jenis yang kedua adalah pasar oligopoli kolusi, di mana pasar oligopoli kolusi ini merupakan sebuah pasar yang mana hampir setiap produsen melakukan sebuah kerjasama. Kerjasama tersebut terutama dilakukan untuk dan saat akan menaikkan harga dari suatu produk. Kemudian jenis pasar oligopoli yang ketiga yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi, di mana pasar oligopoli terdiferensiasi ini merupakan sebuah pasar yang hanya menjual satu jenis produk saja, namun hanya harga pada satu jenis produk tidak sama dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lainnya. Oleh karenanya, antara satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami sebuah diferensiasi. Kemudian jenis yang keempat dari pasar oligopoli adalah pasar oligopoli non-kolusi, di mana di dalam pasar oligopoli non-kolusi ini merupakan sebuah pasar yang mana jika ada produsen yang ingin memainkan harga dari suatu barang atau jasa, haruslah memperhatikan kondisi yang terjadi pada produsen.
produsen kompetitor, di mana ini dilakukan dalam rangka untuk sebuah tujuan, yaitu agar usaha yang dijalankan mengalami peningkatan yang berkelanjutan, dan juga produsen lainnya tentu harapannya tidak bisa mengikuti persaingan, terutama persaingan dalam aspek harga. Itu tadi berbagai jenis dari pasar oligopoli. Selanjutnya adalah kita juga perlu mengenal berbagai kelebihan maupun kekurangan dari pasar oligopoli tersebut. Kita awali dari kelebihannya terlebih dahulu dari pasar oligopoli. Dari beberapa kelebihan, yang pertama adalah bahwa di dalam pasar oligopoli terdapat suatu kendali atas harga. Ini terjadi karena di dalam pasar oligopoli ada sebuah dominasi oleh beberapa produsen besar, yang mana produsen itu memiliki yang namanya kemampuan dalam mengendalikan harga dalam rentang tingkat tertentu. Kemudian kelebihan yang kedua dari pasar oligopoli adalah efisiensi. Efisiensi ini muncul akibat adanya sebuah persaingan antara produsen untuk mendapatkan pangsa pasar sebanyak-banyaknya. Tentu dengan persaingan ini akan memotivasi atau mendorong terciptanya sebuah efisiensi, terutama dalam proses produksi sampai pada proses pemasarannya. Dan kelebihan yang ketiga dari pasar oligopoli adalah munculnya inovasi dan kualitas yang terus meningkat. Ini disebabkan karena adanya kompetisi atau persaingan di dalam pasar oligopoli, yang dengan sendirinya, dengan persaingan ini akan mendorong produsen untuk terus berkompetisi, terutama dalam hal inovasi dan penciptaan produk atau yang namanya barang atau jasa dari sisi kualitas. Itu tadi yang menjadi kelebihan dari pasar oligopoli. Lantas, apa yang menjadi kelemahan dari pasar oligopoli? Karena ada kelebihan, tentu juga memuat yang namanya kekurangan atau kelemahan. Di samping kelebihan-kelebihan tadi, pasar oligopoli juga mengandung beberapa kelemahan di dalamnya. Di antara kelemahan tersebut, yang pertama adalah adanya hambatan masuk yang cukup tinggi. Nah, ini disebabkan karena untuk masuk ke dalam pasar oligopoli ini tentu akan membutuhkan sebuah investasi yang cukup besar. Maka
Dengan hal ini tentu akan menyulitkan bagi produsen baru yang ingin ikut bersaing di dalam pasar oligopoli ini. Kelemahan yang kedua adalah kerjasama dan munculnya kartel. Jika beberapa produsen membentuk sebuah kartel, maka tentu akan merugikan konsumen, sekaligus akan merusak persaingan pasar itu sendiri. Dan kelemahan yang ketiga dari pasar oligopoli adalah munculnya perang harga. Jika ada produsen baru masuk ke dalam persaingan pasar oligopoli ini, biasanya akan terjadi perang harga, sehingga bisa berakibat pada munculnya sebuah kondisi ketidakpastian yang berujung kepada menurunnya kinerja dari produsen baru tersebut karena terus-menerus mengalami sebuah kerugian. Demikian pembahasan singkat kita tentang pasar oligopoli. Semoga pembahasan yang sangat singkat ini akan memperkuat wawasan kita, terutama dalam bidang rumpun ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.